Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereview seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2024. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat sudah ada surat keputusan terkait dengan pengumuman penerimaan seleksi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Kita mulai dengan melihat seperti apa jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi untuk formasi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 ini. Jadi di sini kita bisa lihat untuk CPNS tenaga teknis dimulai dengan poin nomor 1, ada nama jabatan untuk jaksa ahli pertama. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan di sini yaitu S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum. Nah, jumlah kuota untuk umum ya itu sebanyak 1.773, disabilitas tidak ada. Kemudian khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat itu ada 27 kuotanya. Nah, sedangkan untuk daerah Kalimantan tidak ada, dan yang yang memiliki kualifikasi cum laude itu diberikan kuota khusus sebanyak 200. Jadi jumlah keseluruhan untuk formasi pada jabatan jaksa ahli pertama ini sebanyak 2.000. Saya kira ini cukup banyak ya, banyak sekali nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang baru saja lulus atau baru saja diwisuda di bidang hukum, silakan teman-teman cek formasi cek formasi ini khususnya untuk jaksa ahli pertama ada 2.000 kuota yang disediakan di sini. Nah, selanjutnya ada analis hukum ahli pertama. Yang S1 hukum juga kuota untuk umum itu ada 5, selebihnya tidak ada, jumlah formasinya juga ada 5. Kemudian ada analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama, khusus untuk kualifikasi pendidikan D4 akuntansi sektor publik dan S1 akuntansi. Jumlah kuota untuk umum ini ada 31, khusus untuk Papua dan Papua Barat ada 1, sehingga total keseluruhan jumlah formasi pada jabatan analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama ini sebanyak 32 ya. Kemudian ada lagi perancangan peraturan perundang-undangan ahli pertama, itu kualifikasi pendidikannya S1 Hukum ya. Untuk umum 15, jumlah formasinya 15. Ya, untuk disabilitas Papua Barat, Kalimantan, dan cum laude tidak ada untuk jabatan ini. Selanjutnya ada lagi asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama, kualifikasi pendidikan untuk S1 manajemen dan kebijakan publik, D4 manajemen sumber daya manusia sektor publik, dan ada S1 administrasi negara serta S1 psikologi. Ya, jumlah kuotanya 18 untuk umum, disabilitas Papua Barat, Kalimantan, dan cum laude tidak ada, sehingga jumlah totalnya itu sebanyak 18 orang. Intinya teman-teman, kalau teman-teman mau membaca secara lengkap ya pengumuman penerimaan seleksi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, silakan teman-teman langsung download saja filenya ya. Teman-teman masuk di masuk di website rekrutmen.kejaksaan.go.id. Di sana ada semua penjelasan terkait dengan formasi-formasi ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling banyak itu di Kejaksaan Agung adalah formasi untuk jabatan jaksa ahli pertama sebanyak 2.000. Selanjutnya ada lagi kalau kita lihat di sini arsiparis ahli pertama 569, penilai pemerintahan ahli pertama ada 589, sekitar cukup banyak ya. Kemudian perencanaan ahli pertama 574, ada peranata komputer ahli pertama 500 ya. Ini kemudian ada lagi arsiparis terampil 982 kuotanya ya. Kemudian ada pengelola penanganan perkara 1489, ini khusus untuk D3 ya, D3 ekonomi, D3 manajemen keuangan, D3 akuntansi, D3 manajemen, dan D3 administrasi. Kemudian ada lagi untuk petugas barang bukti, itu kuotanya sebanyak 705. Ya, ini saya kira lumayan banyak ya kuota yang dibutuhkan khusus untuk penerimaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian ada lagi peranata hubungan masyarakat terampil. Ini ada 300-an lebih. Kemudian ada peranata hubungan terampil ada 100 lebih, 149. Kemudian ada penjaga tahanan sebanyak 948. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga untuk di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 ini dibuka juga formasi khusus untuk tenaga kesehatan ya. Silakan teman-teman cek, teman-teman yang
alumni kesehatan, silakan cek langsung ya, download filenya supaya teman-teman lebih jelas melihat seperti apa formasi kesehatan yang dibutuhkan ya. Kalau kita lihat ini ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada peranata laboratorium, ada tenaga promosi kesehatan ya, macam-macam. Oke, sekira itu kalau kita perhatikan jumlah keseluruhan penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 ini sebanyak 9.694. Ini sangat banyak ya. Untuk umum itu ada 8.995, khusus untuk disabilitas itu ada 194, untuk Papua dan Papua Barat ada 215, daerah Kalimantan 19, dan khusus untuk cum laude ada 271. Ya, sekira teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan kejaksaan, silakan langsung memilih kejaksaan, pasti melakukan pendaftaran di sscsn.bkn.go.id. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat juga ada unit-unit kerja penempatan pada wilayah hukum, ya banyak sekali mulai dari Aceh, Sumatera Utara sampai dengan di Rumah Sakit Adiaksa. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat seperti apa kriteria pelamar berdasarkan jenis formasi. Jadi ada cum laude, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, disabilitas. Nah, teman-teman silakan baca ini dengan cermat ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena kalau misalnya ada yang terlewatkan dan teman-teman tidak melengkapi berkas-berkas yang diminta sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, maka bisa dipastikan teman-teman akan gugur di seleksi awal, seleksi administrasi. Untuk formasi umum di sini jelas sekali untuk usia paling 18 tahun, kemudian paling tinggi sesuai batas usia para jabatan yang akan dilamar ya, kalau tidak salah itu 35 tahun ya untuk S2. Ya, kemudian tidak pernah berhenti dengan hormat. Ya, ini silakan teman-teman baca lagi sampai poin J. Ya, kemudian persyaratan khusus untuk tenaga teknis ya, ini berusia setinggi-tingginya 27 tahun. Pasti melakukan pendaftaran pada portal sscsn.bkn. Jadi kalau lewat 1 hari bagaimana? Tidak bisa ya. Lewat 1 hari tidak bisa. Pasti sistem langsung menolak teman-teman pada saat melakukan pendaftaran. Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah, ini yang susah ini teman-teman. Kalau untuk jaksa ahli pertama ya rata-rata banyak terkendala di poin B ini. Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai PNS ya. Kalau yang sudah menikah ya apa boleh buat. Kemudian tidak buta warna ya, sekiranya jelas nanti ada surat keterangan yang bisa memvalidasi pernyataan bahwa kita tidak buta warna, saya kira itu lebih baik teman-teman lampirkan. Kemudian menguasai bahasa Inggris untuk TOEFL minimal 450 dan IELTS minimal 5 ya. Nah, di sini tidak disebutkan sertifikat TOEFL-nya itu paling lama itu berapa tahun ya. Ya, apakah misalnya kalau misalnya kita pernah tes TOEFL 10 tahun yang lalu apakah itu masih bisa dipakai atau seperti apa, ini tidak ada penjelasan lebih rinci di sini. Tapi biasanya kalau tidak dijelaskan seperti ini berarti tidak ada batasan. Artinya kapanpun nilai TOEFL itu kita dapatkan itu tidak akan jadi persoalan. Sepertinya biasanya seperti itu. Kemudian memiliki IPK standar rendahnya 3,0 ya, berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta dengan akreditasi standar rendahnya B, baik sekali. Dan program studi hukum atau ilmu hukum yang terakreditasi standar rendahnya B atau baik sekali pada saat kelulusan. Nah, pada saat kelulusan ini yang jadi kendala juga biasanya. Karena ada yang angkatan-angkatan lama itu kalau lulus biasanya akreditasinya masih C. Nah, nanti belakangan ini akreditasi Polri sudah jadi B, ya itu mungkin akan bermasalah di situ nanti berkas-berkasnya. Kemudian untuk formasi khusus cum laude ya, berusia setinggi-tinggi 27 tahun, sama saja ya dengan yang teknis formasi umum tadi ya. 27 tahun, kemudian nilai TOEFL juga 450, nilai IELTS-nya 5. Ya, akreditasinya yang berbeda ya. Sini akreditasinya harus A ya, unggul. Kalau yang cum laude, baik itu akreditasi prodi ataupun akreditasi perguruan tinggi. Nah, selanjutnya untuk putra-putri Papua sama saja dari sisi usia 27 tahun, belum pernah menikah, ya ini yang biasanya bermasalah ya. Teman-teman yang sudah menikah pasti tidak bisa lagi mendaftar di sini ya. IPK-nya paling rendah 2,75 kalau yang di atas tadi, paling rendah 3,0 kalau untuk teman-teman dari Papua dan Papua Barat paling rendah 2,75. Ya, untuk perguruan tinggi ya tidak ada syarat akreditasi di sini selama dia
berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu tetap diakui dan bisa mendaftar pada formasi, jaksa ahli pertama. Oke, selanjutnya apalagi? Kita coba lihat lagi di sini. Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksa Forensik Digital, maksimal 35 tahun. Bagaimana kalau lewat 1 hari? Tidak bisa juga ya. Nah, tidak buta warna ya. Standar Body Mass Index BMI 18,5 sampai dengan 28. Wah, jadi teman-teman yang agak obesitas sedikit ya silakan lakukan training, latihan ya untuk mengidealkan kondisi tubuhnya ya. Untuk TOEFL sama saja 450, IELTS juga 5 ya. IPK 2,75, hanya saja untuk akreditasi perguruan tinggi dan prodinya ya ini diperhitungkan ya minimal B ya atau baik sekali. Kemudian untuk jabatan analis pengelola keuangan APBN ya usianya juga maksimal 35 tahun. Kemudian untuk body mass index-nya sama saja dengan yang di atas tadi. Ya, nilai TOEFL IELTS minimal 5, TOEFL 450. Jadi jelaskan juga di sini nilai TOEFL yang bisa dipakai itu maksimal berapa tahun terakhir. Ya, biasanya kalau tidak dijelaskan seperti saya katakan tadi, berarti nilai TOEFL yang kapanpun didapatkan itu bisa dipakai, bisa digunakan. Akreditasi prodi dan perguruan tinggi ya harus B ya. Kemudian berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan. Jadi hati-hati teman-teman yang alumni luar negeri, kalau belum disetarakan, itu tidak bisa ya. Tidak bisa dipakai jasanya. Untuk formasi khusus Putra Putri Papua pada poin C ini ya sama saja 2,75 IPK. Kemudian dari perguruan tingginya dan program studinya tidak perlu terakreditasi ya. Ya, apa statusnya yang penting terakreditasi. Jadi tidak dipersoalkan apakah dia B, C atau A. Tidak ada masalah kalau di situ. Kemudian apalagi untuk jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama, penelitian ahli pertama, formasi umum maksimal 35 tahun. Kemudian untuk standar body mass index-nya sama saja dengan yang sebelumnya, sama dengan poin C, poin B dan poin A tadi. Kemudian untuk nilai TOEFL-nya 450, IELTS-nya 5 ya, IPK-nya 2,75. Kemudian akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi minimal B. Ya untuk alumni luar negeri harus sudah disetarakan ya. Kemudian informasi khusus untuk poin D ya bagi yang cum laude tentunya maksimal 35 tahun. Untuk body mass index-nya sama saja TOEFL 450, IELTS 5, IPK 2,75. Sorry bukan cum laude tadi tapi formasi umum. Kemudian prodi dan perguruan tingginya harus akreditasi minimal B. Nah, ini dia formasi khusus untuk cum laude ya sama saja ya. Usia maksimal 35, TOEFL-nya 450, IELTS-nya 5. Nah, hanya akreditasi perguruan tinggi dan prodi yang membedakan. Jadi kalau yang berasal dari cum laude itu ya perguruan tinggi dan prodinya itu harus terakreditasi A ya, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik kalau yang akreditasi prodi dan perguruan tingginya masih B, ya maka teman-teman tidak bisa menggunakan status cum laude-nya dalam pendaftaran CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia khusus untuk poin D ini ya. Sama dengan poin A tadi. Kemudian Papua Barat sama saja ya IPK 2,75, kemudian BMI-nya 18,5 sampai dengan 28, akreditasi program studi dan perguruan tingginya minimal terakreditasi ya, tidak dipersoalkan apakah dia A, B, C atau D ya. Ya, merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua. Asli Papua Barat dibuktikan dengan akta kelahiran. Ya. Kemudian poin E, jabatan perencana ahli pertama, perantau komputer ahli pertama, pustakawan ahli pertama, statistisi ahli pertama. Formasi umum maksimal 35, tidak bertato, ya, tidak bertindik untuk laki-laki, hati-hati. Untuk postur badan dan berat badan, ya, BMI-nya, body mass index-nya 18,5 sampai dengan 28, minimal 160 untuk laki-laki, perempuan minimal 155. IELTS 5, TOEFL 450. PK 2,75, akreditasi prodi dan perguruan tinggi minimal B atau baik sekali. Formasi khusus disabilitas sama saja maksimal 35 tahun, TOEFL 450, IELTS 5 ya. Akreditasi perguruan tinggi ataupun prodinya minimal B ya, kalau dari luar negeri sudah disetarakan. Putri Papua Barat sama saja, bedanya hanya di akreditasi perguruan tinggi dan IPK ya, IPK 2,75. Ya, sama saja sekira ini. Kalau untuk cum laude itu biasanya 3,0.
Jadi untuk jabatan arsiparis ahli pertama, ya sama saja syarat-syaratnya TOEFL, IELTS, tinggi badan, kemudian, usia maksimal 35, disabilitas juga maksimal 35, kemudian Papua Barat, ya sama saja semuanya. Ya silakan teman-teman bacalah, ya. Ya, silakan teman-teman baca, silakan teman-teman cek dengan mendownload langsung file ini melalui halaman rekrutmen.kejaksaan.go.id. Jadi pada dasarnya yang membedakan itu adalah dia cum laude atau bukan cum laude, dia putra-putri Papua atau bukan putri-putri Papua. Jadi kalau cum laude harus diakreditasi A, prodi dan perguruan tingginya. Kalau misalnya dia di luar itu ya minimal B. Kalau misalnya teman-teman dari Papua dan Papua Barat itu statusnya terakreditasi sudah cukup, sudah bisa digunakan untuk mendaftar di penerimaan di di lingkungan CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan para yang diploma 4 sarjana S1 profesi dan magister terdiri dari ya ini silakan teman-teman baca terkait dengan materi yang digunakan, kemudian scan warna KTP, surat keterangan telah melakukan kependudukan dikeluarkan dari kependudukan catatan sipil, kecamatan bagi belum beli KTP. Ini perhatikan baik-baik untuk poin-poin ini. Karena banyak yang digugurkan di awal pendaftaran karena tidak memperhatikan dengan baik poin-poin yang diminta di sini. Ya, perhatikan baik-baik, baca berkali-kali, baca berulang kali sampai teman-teman betul paham, sampai teman-teman betul, ini cocok dengan saya punya kualifikasi, baru teman-teman lakukan pendaftaran. Jangan buru-buru, jangan gegabah, karena pendaftaran itu lama waktunya ya. Yang sampai teman-teman gugur di awal sebelum berjuang sudah gugur memang di seleksi administrasi, itu sangat menyakitkan teman-teman ya. Silakan dibaca semua poinnya, kemudian lihat lagi bagaimana tahapan seleksinya, termasuk kualifikasi pendidikan ya. Sesuaikan kualifikasi pendidikan yang diminta itu sama dengan yang tertulis di ijazah kita, jangan sampai berbeda. Ya, misalnya ya, ijazah kita tertulis misalnya S1 hukum pidana, sementara kualifikasi diminta itu S1 hukum saja. Nah, itu otomatis gugur itu teman-teman. Jadi hati-hati. Ya, jadi baca kualifikasi pendidikan, sesuaikan dengan nama jabatan akan teman-teman lamar. Ya, insya Allah kalau teman-teman sudah mencocokkan itu semua, teman-teman sudah betul-betul yakin, ya maka barulah teman-teman mulai melakukan pendaftaran melalui website sscsn.bkn.go.id. Kemudian untuk ketentuan SKD dan SKB, teman-teman juga silakan baca di sini mana yang menggugurkan dan mana yang tidak menggugurkan. Berapa persentase untuk setiap item ujian ya. Baik itu wawancara, tes keterampilan skill, tes kesehatan dan lain sebagainya. Teman-teman harus pahami semua. Sehingga teman-teman bisa menentukan di mana teman-teman harus maksimal ya, apakah harus di SKD atau di SKB. Ya, karena ada poin ujian yang tidak menggugurkan dan ada poin ujian yang bisa menggugurkan. Jadi teman-teman harus maksimal di poin-poin khusus yang bisa menggugurkan teman-teman pada seleksi. Oke, perhatikan juga tahapan waktu seleksi. Kira ini penting agar teman-teman tidak salah dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sharing, review singkat saya untuk penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman yang khususnya yang menonton video ini, yang sudah subscribe channel saya doakan dengan penuh keikhlasan teman-teman bisa lolos di seleksi penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan arigato.